Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah antara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jajar-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke nabi karya-Mu. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali pada malam hari ini di dalam persekutuan doa GKBJ Bekasi. Bersyukur boleh kembali menyapa saudara sekalian di dalam persekutuan ini. Dan saya juga berharap semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Baik saudara, mari kita masuk di dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Dan terlebih dahulu saya mempersilakan jemaat sekalian untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Mari kita menenangkan hati kita. Satu hari ini kita telah melakukan berbagai aktivitas, dan kini pada malam hari ini kita juga memberikan waktu hidup kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Mintalah hati yang bersungguh, yang rindu menyembah Tuhan, yang rindu bertemu dengan Tuhan melalui persekutuan kita pada malam hari ini. Tuhan adalah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan, untuk boleh kembali bersekutu di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan, sepanjang satu minggu, bahkan satu hari ini, banyak hal yang kami lewati yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan berbagai kegiatan kami, berbagai aktivitas kami. Dan kami juga boleh menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari, untuk waktu yang kami lalui, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan jika Engkau memberikan kami waktu pada malam hari ini untuk bersekutu bersama, kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, di rumah jemaat masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan, kami rindu Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami jemaat-Mu untuk boleh bersekutu kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan dari awal sampai akhir, biarlah semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, sepanjang satu minggu yang sudah kita lewati, tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Tetapi kasih setia Tuhan itulah yang terus nyata di dalam kehidupan kita setiap anak-anaknya. Lebih di tengah pandemi saat ini, kita percaya bahwa kasih penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Mari saudara, saya rindu mengajak kita menaikkan pujian ini. Besar setiamu
PPK 25. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu berlimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Mu sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Mu sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari, berkat berlimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Mu sediakan. Besar setiamu kepadaku. Amin. Besar setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami, kesetiaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, meskipun kami terkadang suka ingkar terhadap kesetiaan kami kepadamu, suka mengingkari komitmen kami, bahkan terkadang sering sekali kami lalai melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu pada malam hari ini boleh mengingatkan kami, boleh mengajarkan kami untuk lebih hidup serius lagi di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami semua. Berikanlah kami kuasa-Mu Tuhan, pimpinan Roh Kudus-Mu yang boleh memberikan kami pemahaman, bukan hanya mengisi pengetahuan kami, tetapi boleh mengubah hati dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, sebagai landasan doa kita pada malam hari ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam satu perikop di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-22. Kejadian 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitabnya dan saya akan bacakan untuk kita semua ya. Berfirmanlah Tuhan,
Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakau dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu sepasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah perikop kisah tentang bagaimana Allah menurunkan air bah dan bagaimana Nuh dan keluarganya serta binatang sepasang-sepasang selamat dari air bah tersebut. Bagaimana atas anugerah Tuhan untuk Nuh, sehingga ia, anak-anaknya, istrinya, istri dari anak-anaknya, dan juga binatang-binatang selamat dari musibah air bah tersebut. Bagaimana ketika itu manusia sudah hidup di dalam kejahatan, dosa yang terus mereka lakukan, ya, dan kemudian Tuhan melihat semuanya itu, dan kemudian Tuhan menurunkan air bah. Nah, saudara sekalian, bagaimana Tuhan begitu memperhatikan Nuh, ya. Tetapi ingat bahwa ini bukan karena semata-mata Nuh baik, orang benar, tetapi ingat bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan kepada Nuh. Dosen saya itu pernah berkata seperti ini, ya. Terkadang prinsip cara kerjanya Tuhan itu seolah-olah seperti ini. Kalau bisa dipersulit, kalau ada jalan yang sulit, kenapa harus dipermudah? Ya, kalau ada jalan yang panjang, kalau ada jalan yang sulit, ya, kenapa harus lewat jalan pintas? Bapak Ibu pernah merasakan hal ini juga?
Atau mungkin pernah memiliki pemikiran yang seperti ini. Wah, iya ya. Kenapa sih harus melewati jalan yang susah, jalan yang sulit, gitu ya? Padahal ada jalan yang simple, ada jalan pintas, gitu ya. Tetapi mungkin ibarat sebuah film atau sinetron, gitu ya. Kalau biasa film atau sinetron itu dalam menit kelima aja sebenarnya ceritanya bisa selesai, gitu kan. Tetapi kan dibuat panjang sama penulisnya, gitu ya, ke sana kemari untuk bisa sampai ke satu titik, gitu ya. Ngapain sih harus melewati ke sana kemari, gitu ya, harus dengan alur yang sulit dan lain sebagainya. Seperti juga dengan kisah Nuh, coba, gitu ya. Kenapa harus capek-capek buat bahtera, gitu? Belum lagi mungkin dapat cemoohan dari orang-orang yang melihat, oh, ngapain bikin bahtera di tengah kemarau seperti ini, gitu ya. Apalagi Tuhan memberikan secara detail ya petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan oleh Nuh ketika ia mempersiapkan bahtera itu. Misalnya di ayat yang keempat, dari ayat yang ke-14 kita bisa melihat, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Jadi sudah ada jenis kayunya. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam, ya supaya tidak tembus air kan. Nah, kemudian beginilah engkau harus membuatnya. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Kemudian buatlah atapnya, buatlah pintunya sampai sehasta dari atas, gitu ya, pasang pintu dan lain sebagainya. Jadi secara detail Tuhan memberikan petunjuknya kepada Nuh. Kenapa coba harus capek-capek membuat bahtera, kemudian jenis kayu yang seperti itu, harus repot, gitu ya. Ngapain coba harus repot-repot jika ada cara yang lebih simpel? Tinggal simsalabim aja, ya udah, orang-orang semua mati tanpa harus ada air bah, ya enggak? Kalau kita berpikir secara manusia seperti itu, apalagi kita percaya Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Mungkin saudara pernah berpikir seperti itu, gitu ya. Ngapain harus repot-repot? Tetapi cara kerjanya Tuhan berbeda dengan kita. Cara pikirnya Tuhan berbeda dengan kita, yang tidak bisa mengikuti jalan pikiran kita. Nah, tetapi meskipun sedemikian repotnya, yang menarik adalah Nuh melakukan semuanya itu. Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya di ayat yang ke-22. Bukan hanya untuk memenuhi perikop ayat ini dicatat, gitu ya, tetapi dengan secara sengaja ayat ini ditulis, ayat yang ke-20 ini, 22 ini dicatat untuk menunjukkan kepada kita bahwa Nuh taat 100% kepada perintah Tuhan meskipun itu merepotkan. Seharusnya kita juga demikian seperti ini, ya. Melakukan 100% apa yang Tuhan perintahkan atau apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Mengikuti perintah Tuhan terkadang ya bisa merepotkan, ya kan? Seperti itu tadi. Bahkan berat untuk dilakukan. Tetapi ketika kita menjalaninya dengan keyakinan iman bahwa Tuhan tidak pernah memberikan perintah buruk kepada kita, Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang mencelakakan kita, anak-anaknya, maka kita pasti mau melakukannya. Jangan seperti bangsa Israel, sehingga membuat mereka dibuat Tuhan untuk pergi mengitari padang gurun. Jadi bangsa Israel itu pernah diajak dalam tanda kutip ya, pernah diajak repot oleh Tuhan mengitari padang gurun. Ya. Jadi ketika mereka keluar dari tanah Mesir,
Seharusnya menuju tanah Kanaan tersebut ada jalan pintas yang seharusnya bisa ditempuh beberapa hari saja, kemudian bisa nyampe. Tetapi dengan sengaja Tuhan mengajak mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 13 ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Repot nggak? Repot banget. 40 tahun perjalanan yang tidak mudah ditempuh oleh bangsa Israel di padang gurun. Padahal ada jalan pintas yang bisa ditempuh, tetapi Tuhan tahu yang terbaik untuk umatnya. Tuhan tahu bagaimana mengajari anak-anaknya, bagaimana mengajari umatnya. Di sana dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan dengan sengaja membuat mereka berputar mengikuti jalan yang sulit, jalan yang mungkin repot. Karena Tuhan tahu bahwa ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka akan pulang ke negeri Mesir. Meskipun mereka di sana menjadi orang-orang yang dijajah. Dan terbukti ketika mereka menghadapi kesulitan di padang gurun, mereka ini kembali ke Mesir. Mereka ingin kembali ke Mesir. Meskipun mereka jadi budak di sana, tetapi menurut mereka paling tidak mereka bisa mendapatkan makanan di sana. Ini hal yang sangat menyedihkan ya dari kehidupan bangsa Israel. Dari sini kita belajar, saudara. Kita belajar apa yang membedakan Nuh dan apa yang membedakan bangsa Israel. Nuh melakukan dengan tepat apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tetapi bangsa Israel justru sebaliknya. Nuh percaya 100% kepada Tuhan, sedangkan bangsa Israel justru mereka curiga kepada Tuhan. Mereka malah berpikir bahwa Tuhan dengan sengaja mengajak mereka melewati padang gurun untuk membuat mereka mati di sana. Nah, jadi orang-orang yang suka curiga sama Tuhan ini punya pemikiran yang seperti ini. Orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, maka akan selalu curiga kepada Tuhan, akan selalu curiga dengan cara kerjanya Tuhan. Nah, di dalam Kejadian 16 ayat 2 sampai 3 mereka mengatakan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan mereka berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka memilih mati di Mesir hanya karena masalah perut. Mereka berpikir mereka dibawa di padang gurun, melintasi padang gurun hanya untuk membuat mereka mati kelaparan. Padahal baru saja mereka melihat mukjizat-mukjizat, merasakan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan sulit melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terlebih apabila hal itu adalah hal yang begitu merepotkan. Jadi yang menjadi pertanyaannya, percayakah kita kepada Tuhan? Percayakah kita bahwa Tuhan tidak pernah mencelakakan kita, anak-anaknya? Kalau kita percaya kepadanya,
curigamu kepada Tuhan. Terlebih di tengah situasi saat ini. Percayakah engkau bahwa masih ada Tuhan yang bersama dengan saudara? Percayakah Anda bahwa Tuhan masih memberkati, bahwa Tuhan masih beserta dengan kita? Meskipun di tengah situasi yang tidak pasti, di tengah pandemik saat ini. Jika iya, maka buanglah segala curigamu kepada Tuhan. Buanglah segala pikiran-pikiran yang jahat. Karena ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita perintah yang buruk untuk mencelakakan kita. Dan saya juga sadar bahwa percaya kepada Tuhan itu di dalam pengalaman kita sebagai anak-anak Tuhan memang tidak selalu konsisten secara 100%, terus berjalan mulus. Tidak selalu on fire untuk tetap setia percaya kepada Tuhan. Ada kalanya mungkin kita mengalami keletihan. Mungkin ada kalanya kita mengalami kekeringan. Nah, ini juga adalah hal yang boleh mengingatkan kita. Mengingatkan kita untuk benar-benar membutuhkan anugerah Tuhan untuk menolong kita supaya kita tetap bisa setia percaya kepadanya, percaya kepada perintahnya, dan mau melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi ketika ada keraguan yang saudara alami, ketika ada hal-hal yang mungkin membuat saudara mulai mempertanyakan berbagai hal, pakailah itu untuk boleh reminder, untuk mengingatkan saudara bahwa kita benar-benar membutuhkan anugerah Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa memakai kekuatan kita sendiri, tetapi kita membutuhkan anugerah dari Tuhan. Kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi, marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita mau meminta Tuhan hati yang mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Meskipun itu sedikit merepotkan, meskipun itu berat untuk kita lakukan. Dan biarlah ini juga boleh menjadi landasan doa kita pada malam hari ini untuk berserah kepada Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah situasi yang seperti ini. Jadi saya mau mengajak saudara sekalian untuk berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat. Tapi terlebih dahulu saya mengajak saudara untuk berdoa secara pribadi, ya. Memohon anugerah Tuhan untuk menolong kita untuk tetap setia percaya kepadanya. Apalagi di tengah pandemi ini yang menjadi sasaran empuk dari si jahat, si iblis untuk menggoyahkan iman anak-anak Tuhan. Jadi mari kita memohon kepada Tuhan perlindungan kepada Tuhan, supaya iman kita boleh semakin teguh di dalam Tuhan. Dan juga mari memakai waktu yang ada pada malam hari ini memohon pengampunan Tuhan, ya, atas segala dosa kesalahan yang kita miliki. Mungkin beberapa waktu ini kita mengabaikan perintahnya, kita meragukan kuasanya. Mari kita juga memohon pengampunan Tuhan. Ya, mari kita membuka suara kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan datang menghampiri Engkau pada malam hari ini, menaikkan setiap doa-doa kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi boleh mengingatkan kami Tuhan untuk tetap setia percaya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi kami sadar juga Tuhan bahwa di dalam kehidupan ini terkadang kami meragukan akan Engkau, meragukan kuasa dari Tuhan. Dan pada malam hari ini kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan,
memohon belas kasih-Mu Tuhan, untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami yang sering sekali gagal melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mengabaikan perintah-Mu, meragukan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, khususnya di tengah situasi saat ini. Teguhkanlah iman kami di dalam Engkau, lindungilah kami Tuhan, biarlah iman kami boleh semakin teguh di dalam Engkau. Sering sekali banyak pikiran-pikiran yang jahat yang mungkin terlintas di dalam pikiran kami, yang menjadi sasaran daripada kuasa kegelapan untuk menggoyahkan kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami membutuhkan anugerah-Mu, kami membutuhkan belas kasih-Mu untuk kami semua. Biarlah hati kami boleh tetap terpaut hanya kepada-Mu Tuhan, boleh tetap setia percaya kepada-Mu. Mampukanlah kami Tuhan, dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu lah yang memampukan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya kita juga berdoa di situasi saat ini, pandemi ini membuat anak-anak sekolah gitu ya, anak-anak kita semua belajar secara online. Nah, kita berdoa biarlah Tuhan yang menolong mereka. Bukan hal yang mudah ya bagi anak-anak, bagi orang tua ketika mengikuti pembelajaran online ini. Tetapi kita terus berdoa, menyerahkan anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa berada di dalam lindungan kasih Tuhan, dikaruniai kepintaran, kecerdasan oleh Tuhan, sehingga setiap pelajaran yang mereka terima dari sekolah juga mereka boleh mengerti, memahaminya, dan menjadi berkat bagi mereka. Dan kita juga berdoa bagi orang tua yang menemani anak-anak, dan khususnya biasanya ya ini khususnya berdoa untuk ibu-ibu rumah tangga yang sebagian besar mereka yang menemani anak-anak untuk belajar online ini. Nah, kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga khususnya untuk para ibu-ibu ya, ibu rumah tangga. Biarlah mereka juga boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menemani anak-anak mereka mengikuti pembelajaran online ini. Mungkin ada pergumulan yang dialami, ada berbagai pergumulan lah ya yang dialami, dan kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang memberikan hikmat, menolong, dan terlebih juga biarlah setiap orang tua melalui pembelajaran online ini mereka menemani anak-anak, biarlah juga menjadi satu kesempatan bagi mereka untuk menanamkan nilai-nilai iman kekristenan kepada anak-anak mereka. Bagaimana belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Yuk, mari kita membuka suara kita berdoa untuk anak-anak yang belajar online, dan juga untuk orang tua, dan khususnya untuk para ibu rumah tangga yang menemani anak-anak untuk belajar online. Yuk, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang juga mengikuti sekolah secara online. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ini pembelajaran online ya, banyak hal yang menjadi kesulitan, banyak hal pergumulan yang dialami. Tetapi tentunya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan senantiasa Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Jadikan mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas ya Tuhan. Berikanlah mereka pertolongan dari Tuhan sehingga mereka boleh menerima setiap pelajaran yang diberikan oleh guru dari sekolah dengan baik, dan boleh menjadi berkat bagi mereka. Dan juga berkatilah setiap para orang tua yang menemani. Kiranya mereka Tuhan Engkau yang menolong, memberikan hikmat-Mu, kesabaran kepada mereka untuk tetap setia juga mendampingi anak-anak mereka untuk belajar. Khususnya juga untuk para ibu rumah tangga yang banyak menemani anak-anak mereka untuk belajar. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan hati mereka, dan juga hikmat-Mu Engkau limpahkan kepada mereka. Berkatilah ya Tuhan, dan biarlah melalui momen menemani anak di rumah untuk belajar online ini, biarlah juga menjadi kesempatan bagi para orang tua untuk menanamkan nilai-nilai iman kekristenan, bagaimana mengandalkan Tuhan,
Tuhan, bagaimana tetap setia percaya kepada Tuhan meskipun di tengah kesulitan sekalipun. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, orang tua, setiap keluarga daripada jemaat-Mu, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk kita semua, untuk jemaat Tuhan di tengah situasi yang ada saat ini. Biarlah kita semua tetap setia untuk juga beribadah kepada Tuhan, ya, tetap mengikuti setiap kegiatan ibadah yang telah disiapkan oleh gereja. Nah, kita berdoa untuk ibadah pada hari Minggu yang akan dilaksanakan seluruh gereja, ya, dan juga termasuk gereja kita GKBJ, seluruh GKBJ Bekasi yang melaksanakan ibadah online pada hari Minggu. Kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Setiap perangkat internet dikuduskan oleh Tuhan, dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Dan setiap kita jemaat, mari kita memohon hati yang rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan, karena ini juga menjadi pergumulan bagi kita, ya, bagaimana tetap setia beribadah kepada Tuhan secara online di tengah situasi saat ini. Sebab itu mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk kita semua. Yuk, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan pada malam hari ini untuk kegiatan ibadah di tengah pandemik saat ini, sehingga semua beralih kepada ibadah online. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah ibadah online yang akan dilaksanakan pada hari Minggu oleh seluruh gereja-Mu, dan khususnya juga Tuhan gereja GKBJ yang akan melaksanakan ibadah online, kiranya Tuhan yang memberkati. Biarlah ibadah online ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mengikutinya, baik ibadah online di channel YouTube maupun ibadah online tatap muka melalui aplikasi. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau yang memakai semuanya ini. Setiap peralatan yang dipergunakan, Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang melayakkan, menguduskannya sehingga boleh layak dipakai untuk melayani Tuhan, untuk membawa jemaat-Mu beribadah kepada-Mu pada hari Minggu nanti. Dan setiap pelayan, anak-anak-Mu yang melayani, para hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapilah mereka dengan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga apa yang disampaikan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Demikianlah juga dengan jemaat-Mu, ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kami hati yang rindu untuk datang beribadah kepada-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan sukacita untuk boleh mengikuti setiap kegiatan ibadah online yang disiapkan oleh gereja-gereja-Mu. Berkatilah, ya Tuhan, dan kiranya semuanya ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini, saya memberikan waktu kepada kita untuk mengambil waktu pribadi sejenak di hadapan Tuhan, berdoa secara pribadi. Saya berikan waktu kepada saudara untuk menaikkan doa-doa atau pergumulan secara pribadi di hadapan Tuhan, dan nanti saya akan menutupnya di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa secara pribadi terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, untuk setiap puji-pujian, untuk setiap doa-doa yang sudah kami naikkan. Tuhan, inilah yang menjadi doa permohonan kami di hadapan-Mu. Tetapi kami sadar juga bahwa seharusnya kami menyerahkan diri kami di dalam kehendak Tuhan saja.
Dan kami mau belajar melakukannya Tuhan, belajar percaya kepada setiap jawaban Tuhan, dan percaya bahwa apa jawaban daripada Tuhan, itulah yang terbaik. Inilah doa kami Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan sajalah yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini saudara, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan jangan lupa pada hari Minggu kita kembali beribadah kepada Tuhan, baik itu pagi hari di dalam ibadah channel YouTube dan sore hari di dalam ibadah aplikasi tatap muka secara online. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.